situasinya. Ini di sini penegakan aturan bro. Iya. Sudah saya tulis di catatan itu cuma di sini belum ya? Nah itu penegakan aturan itu pentingnya. Jadi kalau ada pelanggaran itu bukan Mas Onggo yang bereaksi, tapi Eni. Kalau kayak N kayak N. Adil pun kemarin ada ini, aku bilang ke Eni dulu. Penegakan aturan. Itu masuk KPI-mu ada ya? Oke, saya ngitung KPI kan. Nanti selesai. Kalau memperpanjang masa kerja enggak, bukan variabel. Memperpanjang Masa kerja. Kontrak itu masuk KPI-mu enggak ya? Karyawan baru. Enggak, habis masa kontrak setahun, selesai lagi gitu. Setahun lagi. Masuk jobdesk. Masuk ada KPI-mu? Belum. Enggak ada KPI. Apa beda job desk sama KPI? KPI, kalau KPI itu ada nilainya, job desk-nya enggak ada. Tapi itu maksudnya tanggung jawab gitu. Tanggung jawabnya ini. Jadi tidak selalu job desk dimasukin KPI. Idealnya semua job desk dimasukin KPI itu, tapi ada yang terlewat juga ya. Terlewat tapi enggak beresikonya enggak terlalu tinggi gitu, enggak tak masukin gitu. Tak masukin hanya pokoknya urusan SDM itu tidak, pada prinsipnya tidak harus semua job desk masuk KPI, tidak selalu. Tidak selalu gitu. Yang job desk krusial yang aja itu yang targetnya ini gitu. Lebih kebayang. Kebayang. Gitu. Seperti apa ya, yang nggak masuk job desk lagi ya, yang nggak masuk KPI lagi apa ya? Yang manggili anak yang bermasalah itu. Manggil ada masuk KPI itu. Itu yang apa? SP ya? Ada. Nggak ada KPI yang Mbak Eni memberi masukan tentang aturan baru ke Mas. Menurut dia yang buat aturan barunya sekarang. Oh, udah ke Mbak Eni yang buat aturan baru. Jadi kalau Fitri ada teman-teman kita kan ada bikin meeting tim inti gitu, marketing, HRD, walaupun sekarang karena tapi aturan baru di ACC Mas ya Eni minta tolong mesti itu termasuk job desk itu. tetap semuanya, semua tim inti gitu, kayak ini kemarin habis dimarahin Fitria nganu laporan pengumuman undian nggak diumumkan ke Fitria gitu kan. Nah itu makanya besok kan mulai semenjak ada ruangan ini kita bisa weekly meeting, nggak harus rutin ya, kita langsung ini semua tim inti masuk pagi karena ntar malam stok owner, kemudian KPI-nya, kemudian perform. Mulai kebayang sekali. Ada job desk istilahnya, tidak semua ya. Ya yang krusial aja ya. Krusial yang dirupiahkan. Iya, dan yang diumumkan. terus kok mecat juga Eni. Itu ada KPI job desk. Ada nggak sih KPI yang mencatan? Belum. Tapi kan itu nggak setiap hari. Iya, nggak setiap hari. Masa ditarget sekian harus mencat orang terus Aku tuh medeni. Aku kalau nggak keterlaluan banget itu enggak. Masih orang nggak mampu, masih solusinya training, masih solusinya pindahin tempat gitu dulu ya. Itu Mas Onggo kan yang ngajarin ya. Ya tapi tapi saya kadang udah nggak training sekarang karena itu saya udah capek juga akhirnya. Iya. Orang yang training tapi bukan orang saya tunjuk, orang saya pilih, tapi makanya bisa jadi yang diajarkan berbeda-beda. Memang sih awal ilmunya kita gitu kan, tapi kita ngajarin ini, terus ini ngajarin ini tambahin itu membuat materi training aja. Iya. Training itu tidak membuat materi training itu video itu orang PKL, orang magang, orang itu kita suruh buat video itu mempermudah anak baru itu kita buat video. Masih kepake nggak sih video itu sekarang kan? Masih. untuk orang baru bagus sekali itu ya. Orang baru sangat membantu ya BNI ya. Membantu Eni ini bisa ngerjain lainnya, dia tinggal lihat videonya. Iya kan, video kalau bisa.
Ini yang krusial, termasuk krusial ini ya. Video itu krusial. Video sama checklist itu untuk jejak kita, untuk jejak Checklist apa? checklist itu pekerjaan, dokumentasi checklist itu untuk jejak ketika kita itu tidak mulai dari nol lagi gitu. Kalau nggak ada itu kita mulai dari nol lagi. Kalau ini Sesuatu terjadi. Paham? apalagi ya, aku sebenarnya semalam itu sih yang tak pikirin, menyampaikan itu sama Mas Onggo sih malam itu. Sama mungkin checklistnya, jadi HRD itu kalau Mas Onggo bilangnya itu harusnya Mas Onggo juga training, jadi besok Mas Onggo nggak boleh dilepas. Apa tracker nih? Ini kamu job desk-nya ini, KPI ini gitu kan. Bulan ini gajimu masih sama kayak kemarin, tapi bulan ini adalah kamu training untuk melakukan KPI ini. Yo, kamu lakukan ini, job lo. Yo, ya, ini. Jadi tidak langsung dilakukan tanpa pendampingan ya. Pendampingan. Dan pendampingan itu belum dihitung rupiah gitu ya. Ya. Tapi akan bulan depan. Kayak digital marketing tuh itu sekarang juga masih gini, kontraksi tapi dia bisa adil itu. Kalau adil langsung tak kasih ya, adil langsung. bagus sih. Ini pegawai saya juga ada yang protes. Kok makin ramai. Apalagi catur kerja. Pegawainya nggak nambah gitu. Makin ramai. Makin ramai. Kok kali lipat mungkin. Jumlah personilnya nggak nambah. Pagi 2 malam 3 tetap saja. Sudah mulai wes. Gajinya ya. Nah, itu berdasarkan UMP. Naik. Bocah sih. Naik. Ini apa ya? UMP kan nanya kadang 75, kadang maksimal 100. Protes ada yang sampai ke telinga saya. Saya belum nemu ini ya, tak berani ngambil keputusan ujuk-ujuk kan. Iya. Itu pikiran saya karena saya masih menghibur diri dibandingin apa cek lain masih jauh lebih tinggi. Akhirnya mereka berpikirnya omsetnya jauh nih. Kalau Kebiasaan lebih berat, ya kan? iya, betul. Kalau sekarang ada yang udah betah 1 tahun lebih lagi kan semenjak kamu HRD? Siapa aja? Ya Sinta. Sini nggak tahu. Gimana? Ya Sinta. Yang dari awal tuh Pak, dari awal saya training, yang training saya. Ya Sinta. Rina. Agatha ini udah 1 tahun. Nah itu berarti ada betah mereka. Betah ya, 4 orang deh. 3 orang ya? 3 orang. Berarti ada yang betah lah, lumayan, maksudnya dia lebih baik daripada aku. Iya dah, lebih baik dia. Aku dulu langsung 6 bulan keluar. Sentuhan iya, kelembutan. Kadang dia, aku butuh nama orang yang ini. Dia nggak mau ngasih tahu, dia ada yang melindungi karena itu juga nggak krusial kan. Maksudnya misalnya ada kemarin apa kayak kemarin saya kasus kemarin dia bilang ini biar kami yang tertekan aja gitu ya. Aku kan pengen tahu siapa, aku butuh nama orang itu tapi dia enggak mau nyebutin gitu. Artinya walaupun dia kerja sama aku, tapi juga dia karena nggak terlalu beresiko kan ya, kecuali mencuri atau kecuali dia ada karyawan yang melakukan pelanggaran, dia pasti langsung ngomong. Itu manusiawi lah mesti. Iya. asalkan sudah ada ini nggak apa-apa, bagiku nggak apa-apa. Ya, makanya aku ya nggak memaksa ini untuk ya kalau menurutku sih adil itu lebih baik dari aku, ini juga lebih baik dari Fitria, juga lebih baik dari aku. Jadi yang bikin pusing itu kan kalau adil di otakku, ini di otakku, Fitria di otakku, kerjaannya di aku semua gitu, kayak Mas Abdul sekarang ini. Iya. Gampang marah. Ini
tahu tak asuh-asuhkan itu tahu pernah. Adil itu juga pernah belum Dil kamu tak asuh-asuhkan ya. Dia fighting spiritnya sampai sakit usus buntu terus semaput di sini digotong. Ingat aku. Saya nggak tak lupain. Bisa, Mas. Bisa, ini ringan ringan daripada tanpa resiko pusing besar. Itu kalau udah HRD-nya udah jalan, HRD jalan, kalau mau penerapan kru, maka HRD jalan dulu. Ya, berapa orang yang bisa kamu panggil kamu training? Begitu dipanggil, kalau mau penerapan KPI langsung orang baru penerapan KPI gitu kan. Betul. Orang baru penerapan KPI. Betul. Kalau itu memungkinkan itu. Memungkinkan kan? Betul. Nah, nanti kalau dominasi orang baru dominasi orang yang sudah ber-KPI dengan orang tidak ber-KPI, lebih banyak orang yang ber-KPI. Betul. Tawarkan ke orang yang tidak ber-KPI. Ini semua akan kita bisa nanti kan cepat dia kan. Anu gajinya bisa lebih cepat dia kan. Karena jelasnya itu kan mungkin pekerjaannya sama, mungkin. Gitu. Bagus ini. Tapi kok sama ya kalau mau ada resikonya tapi kalau KPI ini gini. Bagus itu. Ya. Dan kalau udah banyak yang oke, insya Allah auranya lain udah. Ya. Bagus ini. Bagus ini. Kalau proporsi udah 70%. Berarti ini juga tambahin membuat orang baru memahami dan melaksanakan KPI. Nah, HRD berarti kalau memang sudah ada orang baru yang besok Pak Mas Onggo rekrut adalah orang yang ber-KPI, maka tambahan orang HRD ini menilai. HRD ini adalah menilai. Kan pembaca udah kan? Ya maksudnya? Menilai KPI. Menilai KPI. Nggak masalah, ada orang lama yang nggak ber-KPI, Pelan-pelan pelan-pelan akan semua. Kalau kemarin saya Karena bukannya tanpa KPI itu mereka kerjanya buruk, tidak juga sebenarnya. Belum, cuma memang beberapa titik posisi itu memang harus beberapa titik itu memang harus. itu kemarin aku nggak bolehin, aku dulu sebelum dapat ilmu ini langsung mau tak terapin. Nggak boleh sama Bu ini. Jangan Mas. Jangan, hati-hati. Kenapa Bu? Jagain orang kayak Eni itu loh. Eni langsung malah Eni sing langsung metu ra kuat do demo piye Eni. Iya. Itu. Karena aku punya orang kayak Eni, orang kayak Fitria, orang kayak ini. Dan mereka belum paham gitu, belum paham tentang ini. Wong Fitria aja setelah ikut workshop baru bilang gini, di workshop itu Fitria bilang gini. Di workshop itu Fitria bilang gini. Ini tuh yang disuruh Pak Andi terus, Pak Andi semua gitu. Tapi Pak Andi nggak menjelaskan dengan detail sehingga saya kebingungan. Itu. Jadi bocornya itu. Intan nggak stok opnam? Enggak, masuk sore. Oh masuk sore. Sore kok ini Pak? Sore. Kita sore masuk sore. Berarti nggak stok opnam? Enggak itu. Saya Enggak kan? Enggak, dia Enggak, ikut browser. Oh ikut browser. Gimana sistem stok namanya kemarin itu nanti diturunin semua obat terus disusun ulang itu. Enggak sih ya Fit ya? Enggak ya? Udah Enggak diturunin ya? Udah. Enggak. Gimana sekarang Pak? Barcode aja. Barcode. Rekod.
terus Fitria tiap berapa jam supervisi, yang salah input mana dibenerin. Berarti dinolin dulu stok. Dinolin dulu stok. Semua stok dinolin, tapi diekspor dulu. Laporan stok diekspor dulu. Masukkan template, ada template stok opnam gitu. Jadi Import nanti maksudnya? Diekspor deh. Diekspor terus ekspor, ada template stok sekarang, stok setelah stok opnam. berarti pegawai tahu stok sekarang. Fitria tok yang tahu. Gitu ya. Fitria tok yang tahu. Fitria tok. Terus Tapi maksudnya kalau nggak tahu ini ya, Enggak. sudah juga ya. enggak. Fitria yang ini yang Fitria yang ayo ini belum diteliti. Kalau isini nol, Nah, betul, sama. Berarti sama cara kita. Ambruk Tapi kalau saya caranya nggak dinolin, hmm, pakai koreksi stok. plus minus. Ah, Plus minus itu ya. sama aja ya. Apa bedanya? Di nol ya tahu juga kan mereka stoknya. Mereka ada buka komputer. Terus Hanya satu orang, jadi saya print. Saya ekspor itu terus ada kolom-kolomnya gitu. Stok kan. Tapi yang pegang stok ini hanya satu manusia, satu orang gitu. Kalau yang pegawai yang melakukan ya hanya nama obat sama stok fisik yang dihitung. ya. Terus satu orang input di komputer nyocokin kan, tek. Ya 2 orang lah mungkin saya tahu. Tapi nggak koreksi stok di software. Koreksi, satu besar Koreksi. Berapa hari sehari selesai? Selesai 4 jam selesai. Apa itunya 2 jam melakukan koreksi stok di sini. 2 jam. Koreksi stoknya loh 2 jam, nyetoknya yang lama saya. Kan ngitung, nyatet, manual dulu di kertas, terus kasih petugas yang input komputer, tek di Excel gitu kan ketahuan, oh ini kurang sekian, oh ini lebih sekian, oh ini. Petugas kebetulan yang supervisor, ya kok banyak sekali ini kurangnya, cek ulang, ya, ini kok banyak sekali ini, kan dia tahu yang data di komputer kan. Kalau masalahnya sama, enggak gitu, sama aja Kita kan? langsung di komputer. Ada di komputer ya, karena pakai barcode itu ya. Langsung di komputer. Komputernya udah nol kabeh. Nol. Habis diekspor, dinolin. Gimana cara nolinnya? Pakai software. Pakai software yang buatannya gampang apa aja. Oh bukan nggak ada di sininya? Nggak ada. Oh dibuatin baru gitu? Dibuatin ngenalin. Menolkan stok tanpa laporan-laporan yang kemarin. Wah ada kok memang di. Oh tapi agak repot kerja kalau misalnya sederhana dia. Sederhana. Tinggal dimasukin database-nya, langsung dinolkan. RT dulu. Bisa ini. Bisa. Kru apa aja HRD-nya, KPI-nya, ambil ini mas. Kru. Kita cermati kru mas. Sebentar saya. Oh iya.